eh, minta Andrea deh. Andrea boleh pimpin doa nggak sebelum kita mulai? Boleh, Kak. Ya. Yuk, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Andrea. Oke, Kak Bandar mau kasih pengumuman update untuk hari Kamis. Jadi perhatikan apa yang harus kalian pakai karena kita mau acaranya formal ke Istana Kepresidenan. Ada yang sudah tahu di sini harus pakai apa aja untuk baju dan pakaian yang dikenakan untuk ke Istana Presiden? Yang ikut siapa? Boleh resen nggak? Yang ikut kelas 8. Kak Bandar lihat ada Andrea, ada Hana, ada Daniel, ada Fanny, ada Praise. Hanya 5 orang ya? Oke. Nah, untuk pakaiannya atau dress code-nya, tadi sudah disepakati bahwa memang harus pakai sepatu yang pertama. Sepatunya apa, Kak? Sepatunya boleh sepatunya sneakers, ya, boleh sneakers sepatunya. Lalu pantofel juga boleh, kalau ada pantofel nggak punya sneakers boleh. Dilarang pakai sepatu sendal atau sepatu terbuka, ya. Dilarang pakai sepatu sendal atau sepatu terbuka. Kemudian buat dress code-nya, celananya celana bahan, warnanya kalau bisa diusahakan hitam, kalau bisa hitam, tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa warna lain, tapi kalau bisa hitam ya, celana bahan, gitu ya. Sama bajunya kalau bisa baju yang formalnya yang baju batik aja, ya, atau kemeja kalau nggak ada batik atau kemeja, kemeja lengan pendek atau lengan panjang, oke. Sampai sini jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Nah, buat Hana mungkin ketemuan di Bogor ya, Han? Karena Hana kan dari Bogor. Iya. Langsung cepat ya. Nah, itu nanti silakan koordinasi sama Kak Email ya. Masalah tiket masuk dan segala macam. Buat yang di luar kota selain Kak Hana siapa lagi? Nggak ada ya, Hana doang ya. Oh, Daniel ya. Oke, Daniel berarti langsung ke Bogor juga, Den. Iya, Oke, ketemu di katanya Bogor. mulainya jam 9 ya Kak, tepatnya di sana. Iya, kita berangkat jam 5 dari sini, paling lambat setengah 6 lah. Karena Oke. jam 5 terlalu pagi kan, takutnya nunggu-nunggu yang terlambat datang itu setengah 6. Setengah 6 udah wajib jalan. Kalau enggak nanti takutnya udah macet di Cikampek atau di Jornya, kan lewat Jor ya. Lewat lingkar ini ya, apa? Bukan Jor sih, Jagorawi. Nanti masuk Jagorawi rutenya. Dari Cikampek masuk Jagorawi. Paling itu infonya yang update, kumpul di sana kayak tadi kata Daniel, usahakan sebelum jam 9 kalian udah di sana buat yang langsung ya. Nanti supaya kita bisa koordinasinya enak ya. Nanti dari situ ke Museum Kirti ya. Nah, Museum Kirtinya Kak Bandar belum lihat maps-nya seberapa jauh. Lalu ke mana lagi sih? Tujuannya lupa Kak Bandar. Pokoknya ada 3 tujuan ya kita ya. Ada 3 destinasi ya. Gitu ya. Oke. Jangan lupa hari Kamis di notes, di blok di kalendernya. Buat yang sudah daftar, jangan lupa jam 5 kita tunggu di Pewaris Bangsa kumpulnya buat yang di Bandung. Nanti bisa kita tunggu paling spare waktunya setengah jam kalau nunggu-nunggu kalian. Tapi usahakan jangan telat supaya kita juga di jalan nggak kena macet. Ya, thank you. Yuk kita sekarang lanjut ke yang ini. Kemarin kita sudah belajar ini, oke. Kita sudah menentukan koordinatnya melalui jarak-jaraknya. Dan kita sudah tahu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu apa yang positif, apa yang negatif. Ya. Oke, jangan lupa absis itu untuk si X, Y itu untuk ordinat. Jadi kalau digabungin X dan Y namanya koordinat. Ya. Oke, lanjut yuk. Ini nggak usah. Ntar. Oke. Ini nggak usah deh. Nah, coba kalian kerjakan ini. Ya.
Ada koordinat A 7,3, B 5,-2, C min 3,5, D min 7,-4. Nah, masing-masing titik ini diminta kalian mencari jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, Kak Bandar bagi kalian dalam, bentar, ini ada 12 orang, cukup 3 kelompok. Kak Bandar pernah bagi kelompok nggak sebelumnya? Ada pernah bagi kelompok nggak sebelumnya? Belum, Kak. Belum ya? Oke, Kak Bandar bagi 3 kelompok, ada 12 orang. Andrea, Daruni, Kristoforus, dan Daniel itu kelompok 1. Andrea, Daruni, Kristoforus, dan Daniel itu kelompok 1. Oke. Lalu Eklesia, Eiren, Fanny, dan Hana itu kelompok 2. Eklesia, Eiren, Fanny, dan Hana. Eklesia, Eiren, Fanny, dan Hana itu kelompok 2. Kemudian, Bentar, Kak. Sekalian aku catat di chat, Kak. boleh, Mulai boleh. dari awal, Kak. Kelompok 1, Andrea, Daruni, Kristoforus, Daniel. Oke. Sip. Udah, Den? Kelompok 2, Kak Bandar sedikit rubah ya, karena Fabian baru masuk. Kelompok 2 ada Eklesia, ada Eiren, Fabian, sama Fanny. Eklesia, Eiren, Ya, Fabian, dan Fanny. bukannya Hana di kelompok 2. Iya, Kak. Fabian baru masuk, Han. Sorry. Jadi biar urutan absennya enak gitu, Pak. Ya, Hana kelompok 3. Hana, Pres, Nipatma, sama Noah. Sama Otnil. Hana, Pres, Nipatma, Noah, dan Otnil kelompok 3. Jadi kelompok 3 ada 5 orang ya. Oke, good. Thank you, Den. Nah, coba kerjakan masing-masing kelompok. Ada titik A 73, B 5-2, C min 35, D min 74. Nah, masing-masing titik tersebut kalian diminta tentukan jaraknya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Lalu digambar gitu ya. Oke? Sip. Kak Bandar kasih waktu sekitar 15 menit. Nanti kalian bisa kirim jawabannya di chat dan presentasikan ya. Seperti apa jawabannya ya. Oke. Selamat mengerjakan ya. 10.25 kita bahas ya. Kalian boleh bikin grup sendiri, WA. Ya. Biar lanjut kita. Oke. Ya. It's okay buat oke, nggak apa-apa. Buat kelompok 2, karena ada Fanny, dan Fanny itu terbatas dengan gadget. Jadi, diskusinya mungkin nanti Fanny bisa dengerin aja ya. Jadi buat Ekles, buat Eren sama Fabian, diskusi bertiga dulu ya. Fanny belum bisa ikutan karena terbatas masalah gadget. Ya, Kak Bandar lupa, sorry ya. Kak. Iya. Jadi Ekles, Eren, dan Fabian diskusi bertiga dulu ya. Fanny nanti ikut denger aja ya. Oke. 10.25 kita bahas ya. Kita kan sampai 10.35 ya.
Oh, Kak Bandar. Ya, Otnil, gimana? Yang bawahnya itu yang 5 satuan terhadap sumbu X dan memiliki jarak 8 satuan terhadap sumbu Y itu maksudnya contoh. Nanti itu tugas berikutnya, ya. Itu cuman satu soal kan? Ini kan ada Oh, 4 titik. Oke, nanti yang bawahnya nggak usah ya. Nanti aja itu kan gampang sebenarnya. berarti yang atas dulu. Ya, atas dulu aja cukup. Itu dulu atas aja ya. Yang A, B, C, D aja. Oke, Kak. Iya, siap. Sedikit ngingetin ya, kalau kalian masih lupa-lupa, ini kan yang bawahnya sengaja Kak Bandar kasih contoh gitu ya. Jadi ada titik-titik yang punya jarak 5 satuan terhadap sumbu X. 5 satuan terhadap sumbu X itu berarti dia adalah koordinat si Y-nya. Ini berarti Y. Terus jarak 8 satuan terhadap sumbu Y. Berarti ini yang X-nya. Kalau terhadap sumbu X berarti dia Y-nya. Kalau terhadap sumbu Y berarti dia itu X-nya. Ini X-nya ya. Ini X ya. Berarti X, Y. Maka koordinat yang ini berarti 8,5. Nah, sekarang kalau kalian diketahui koordinatnya, kalian kan yang tugas ini kan diminta hanya menentukan jaraknya seperti yang contoh ini, ya. Ini Kak Bandar anggap ini contoh, ya karena udah Kak Bandar jawab ya. Kira-kira begitu. Jadi rubah dari yang koordinatnya menjadi jaraknya. Itu contoh yang di bawahnya udah Kak Bandar kasih. Kalau punya jarak terhadap sumbu X itu sebagai Y-nya. Punya jarak terhadap sumbu Y itu sebagai X-nya, ya. Itu aja kok, simpel kok sebenarnya. Ya. Masih ada waktu 8 menit lagi, silakan dikerjakan ya adik-adik ya.
Oke, yuk sudah 10.25. Ada yang sudah selesai? Silakan. Kalau sudah, boleh presentasiin jawabannya ya. Yuk, yang udah mau kelompok 1 dulu atau 2 dulu atau 3 dulu? Oh, agak bingung. Kalau bingung, lihat contoh yang di bawah itu ya, Den ya. Jadi terhadap sumbu X itu pasti si Y-nya. Kalau jarak terhadap sumbu Y itu pasti si X-nya. Gitu ya. Aku sudah mencoba apa ya untuk kayak apa sih Hmm. namanya? Coba pakai GeoGebra, cuma masih nggak ngerti gitu loh makanya. Oh, GeoGebra itu nanti kalau kita udah misalkan gini, nanti kita masuknya ke titik-titiknya gitu digambarin, Den. Gini nih, gini. Bentar ya. Sebenarnya tanpa pakai GeoGebra pun tanpa perlu digambarin, sebenarnya kita udah bisa gampang nih. Contoh ya. Ini langsung kita bahas aja. Mau dibahas dulu atau mau presentasi dulu masing-masing kelompok? Ada yang udah dapat kelompok 1, 2, 3 jawabannya? Oke, kalau sudah boleh dikirim nggak di grup biar Kak Bandar lihat? Nggak apa-apa, apa adanya aja. Artinya nggak usah harus ini. Yang penting buat Kak Bandar tuh kalian paham intinya itu doang sih, bukan benar salahnya. Ya, kalau kalian benar atau salah pun nanti kan ini Kak Bandar koreksi nih jawabannya nih. Kita bahas sebentar lagi ya. Kirim jawabannya di grup ya. Nah, kalau titik A, kita bahas dulu bentar ya. Titik A kan 7,3. A itu 7,3. Berarti kalau si A ini punya jarak ke sumbu X, dia jarak ke sumbu X itu berarti 3 satuan. Karena yang punya jarak ke sumbu X itu si Y-nya ini. Ini yang punya jarak ke sumbu X. Ya, jarak ke sumbu Y itu berarti 7 satuan. Karena yang punya jarak ke sumbu Y itu si X-nya. Paham nggak sampai di sini? Ada yang benar jawabannya kelompok 1, 2, 3? Ada? Oke. Yuk. Gitu ya. Jadi yang punya jarak ke sumbu X itu pasti si Y-nya. Yang punya jarak ke sumbu Y itu si X-nya. Ya. Atau dengan kata lain begini, kalau kalian bingung X dan Y kan sama-sama X dan Y ya. Ini kalian kasih nama, ini absis, ini ordinat. Nah, yang punya jarak ke sumbu X itu pasti si ordinatnya. Yang punya jarak ke sumbu Y itu pasti si absisnya. Ingat absis itu sebagai X, ordinat itu sebagai Y. Oke? Yang sampai sini masih bingung siapa? Boleh resen nggak? Nggak apa-apa. Kak Bandar masih maklum. Oke, Daruni karena baru masuk 2 kali ya. Nanti dengerin lagi link YouTube-nya. Udah dapet belum? Udah masuk grup belum, Daruni? Masuk apa? Masuk grup kelas 8 sudah masuk belum? Sudah. Ada grup matematika kelas 8 udah masuk belum? Ada gitu? Ada. Di Boleh WhatsApp atau di mana? di WA, grup WA. Belum kayaknya. Oke, belum ya. Nanti sekarang boleh ketik nggak nomornya Iya. di chat, di chat Gmeet-nya. Ketik nomornya di chat Google Meet sekarang ya. Nanti akan dibantu oleh Praise. Praise, tolong add Daruni ya, Praise. Iya, Ke Kak. grupnya. Itu nomornya Praise sudah ada. Oke.
Nanti Daruni bisa belajar dari yang ketertinggalannya itu Kak Bandar rekam dari semester awal kemarin. Lalu kemudian nanti bisa dilihat videonya dari yang awal. Nanti dilihat per tanggalnya. Kalau bisa dari awal udah belajar apa, kelas 8 ada di situ semua. Ya, udah masuk ke Google Classroom belum? Udah dapat GCR-nya belum? Daruni. Sebentar, coba bentar. Iya. Kalau sudah dapat nanti di situ ada materi tiap pelajaran ada semua di Google Classroom ya. Yuk kita lanjut dulu yang sekarang yang B ya. Yang ini Kak Bandar hapus ya. Yang ini ya, yang bawah ya. Oke, yang B sekarang. B itu kan koordinatnya 5, min 2. Nah, berarti si B ini jarak ke sumbu X. Ke sumbu X itu adalah dia yang Y ya, tapi bukan minus. Jarak nggak pernah minus. Jarak itu selalu positif. Maka jarak ke sumbu X-nya 2 satuan. Bukan minus 2 satuan, bukan. Jarak tuh nggak pernah minus ya. Lalu jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y itu si absisnya ya, yang ini. Berarti 5 satuan. Oke. Sekarang yang C-nya. Yang C. C itu min 3,5. Berarti isi C ini jarak ke sumbu X-nya. Ke sumbu X itu berarti kan yang ini ya, yang Y ya. Ordinatnya ya, 5 satuan. Jarak ke sumbu Y itu kan berarti yang absisnya kan? Bukan minus ya, jarak nggak minus, tapi positif ya, 3 satuan. Yang D-nya sekarang. D-nya minus 7, min 4. Jarak, jarak ke sumbu X, berarti kan ini walaupun minus, jarak nggak pernah minus, 4 satuan. Jarak ke sumbu Y-nya, sumbu Y-nya, berarti tadinya minus, berarti jarak, karena jarak berarti 7, positif ya. Nah ini dia, siapa yang ABCD-nya jawabannya benar? Boleh resen nggak? 1, 2, 3. Yang 1, 2, 3, silakan resen yang betul semua. Ya Pak? Jawabannya. Ingat jarak ke sumbu X itu pasti si ordinatnya, jarak ke sumbu Y itu pasti si absisnya ya. Kak, ternyata Andrea tulis itu ternyata kebalik, Kak, angkanya. Iya, sama X-nya kebalik. Nggak apa-apa. Oke, sampai sini udah paham belum? Udah ngerti belum? Nentuin jaraknya. Dari sumbu X ke sumbu Y gitu. Udah ngerti belum? Paham ya? Jadi sebenarnya tinggal lihat bolak-balik aja sebenarnya ya. Oke. Nah ini silakan dicatat. Tambahin ke catatan adik-adik semua. Ini materi terakhir tentang koordinat kartesius. Karena sebenarnya ini nggak lama, cuman mengenalkan saja koordinat kartesiusnya seperti apa. Nanti kita lanjut besok tentang hari Kamis nggak ada pembelajaran ya, karena hari Kamis tuh ada outing paket BC, jadi nggak ada pembelajaran ya. Tapi kalau kalian mau ada pembelajaran nanti kita ganti di Jumat. Kalau kalian mau, kalau nggak apa-apa. Jumat paling kalau mau juga itu pagi. Kak, polling, Kak, polling, Kak. Yuk, polling yuk. Yang mau ada pembelajaran hari Jumat, polling yuk. Jam 8 boleh resen nggak? Tapi mulai jam 8 ya. Kak, nggak bisa siang, Kak. Siang paling jam 11. Nah, mending jam 11, Kak. Kayak kelas 7 dulu. Takut ganggu yang ini, yang sholat Jumat. Atau mau jam 1? Nggak apa-apa. Mau jam Bisa 1 nggak? kayaknya. Bisa kayaknya.
Yuk, polling yuk yang mau jam 1. Kan kelas 8 dulu kan selalu kan? Yuk, polling yuk. Yang mau tetap ada pembelajaran. Daniel, Daruni. Karena hari Kamis kita ada outing, maka kalau kalian mau belajar nanti Kak Bandar ganti ke Jumat. Baru ada 5 orang. Yang lain gimana? Baru ada. Oke ya. Jadi Jumat jam 1 ya. Kita ada pembelajaran ya. Ganti hari Kamis ya. Kita akan masuk ke persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus ini nanti ngomongin koordinat. Ya, nanti Kak Bandar singgung dulu di sini supaya enak nanti masuk persamaan garis lurusnya ya. Oke. Kita akan update lagi nanti di hari Kamis untuk jadwal hari Jumat ya. Mulai jam 1 siang ya. Thank you adik-adik. Yuk kita absen dulu yuk. Boleh lower hand semuanya dan open cam. Yuk, kita mau absen yuk. Siapa mau Kak. open cam lagi? Yuk, gimana? Pak, kan itu di grup MTK masih ada Yohana sama Arkana. Mereka kan Ah. katanya udah nggak di sini. Mm-mm. Itu apa nggak dikeluarin aja? Dari Boleh grup? sih nanti kita leave aja ya. Oke. Oke, sip. Yuk. 3, 2, 1. Oke. Sampai ketemu hari Kamis ya, yang ikut outingnya adik-adik ya. Bye-bye. Kelas 8. Terima kasih, Kak. Oke, Kak. Yuk, Terima kasih, Kak. yuk, sama-sama. Itulah.